Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, dosen pengampu pada mata kuliah Termodinamika Terapan yaitu Bapak Profesor Amun Amri, STMT, PhD. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan saya Albert Pratama dengan NIM 2407011493. Saya Ana Hazana dengan NIM 2407011299. Dan saya Sriweni Gea dengan NIM 2407011250. Nah, di sini kami akan membahas tugas project based learning, di mana kami menggunakan perhitungan entropi dengan dua metode yang berbeda. Yang pertama itu perhitungan manual dan yang kedua menggunakan aplikasi DWSIM. Nah, di sini parameter yang kami dapatkan yaitu di S1 dengan temperatur 27 derajat Celcius dan tekanan 0,1 MPa. Dan pada S2 dengan temperatur 27 derajat Celcius dengan tekanan 0,6 MPa. Dan pada S3 dengan temperatur 200 derajat Celcius dan tekanan 0,6 MPa. Pada tiga kondisi stream ini kami menggunakan laju air yaitu 100 kmol per jam. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum kita masuk kepada proses simulasi menggunakan aplikasi DWSIM dan juga perhitungan teoritis secara manual, kita akan bahas sedikit tentang entropi. Jadi, apa sih sebenarnya entropi itu? Entropi adalah tingkat ketidakaturan pada suatu sistem termodinamika atau dispersi energi pada suatu sistem termodinamika. Di mana semakin besar nilai entropi, maka akan semakin tidak teratur suatu sistem ini. Pada proyek kali ini, kita akan membahas tentang oksigen dan nitrogen. Yang mana itu termasuk ke dalam udara atau gas yang akan kita asumsikan sebagai gas ideal sebagai pendekatan. Jadi, pada rumus perhitungannya, kita menggunakan rumus di bawah ini. Jadi, pada pendekatan kali ini, kita dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya entropi itu dipengaruhi dua parameter utama. Yang pertama adalah tekanan, dan yang kedua adalah suhu. Di mana dari rumus ini, kita dapat melihat bahwa suhu yang semakin tinggi atau temperatur yang meningkat akan menaikkan entropi atau ketidakaturan sistem. Sedangkan kenaikan pressure itu akan berbanding balik dengan entropi, di mana kenaikan pressure itu akan mengurangi dari entropi tersebut. Jadi berapa sih besar entropi dari titik satu ke titik lainnya? Itu adalah hasil penjumlahan antara perubahan pressure dan temperatur ini. Di mana apakah lebih pengaruh temperatur ataupun berpengaruh tekanan atau pressure, maka kita akan lihat pada percobaan simulasi dan perhitungan teoritisnya. Check it out. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana pengaplikasian dari aplikasi DWSIM ini terhadap perubahan entropi. Nah, di sini aplikasi DWSIM-nya sudah saya buka dan kita akan memasukkan parameter yang akan kita inginkan. Yang dimana yang kita mulai dari Neo Chemical Process Model. Nah, di sini kita setting, di sini kita next dulu. Nah, sesuai permintaan kita menggunakan gas yaitu oksigen. Kita centang. Selanjutnya nitrogen. Kita next. Reaction kita next. Properti packages ini adalah persamaan. Nah, kita mengikuti hukum dari Raoult's Law. Selanjutnya kita setting satuan dari parameternya, di mana temperatur kita ganti dengan satuan derajat Celcius, tekanannya itu MPa, dan molar flow rate kita ganti kilomol per hour. Nah, kita create and add. Lalu kita next, dan selesai. Nah, di sini kita akan mulai memasukkan persamaan dari S1-nya dulu. Yang pertama-tama kita tarik material steamnya, ini sebagai S1. Lalu kita masukkan parameter yang diinginkan, di mana temperatur yang diinginkan yaitu sebesar 27 derajat Celcius, pressure-nya itu 0,1, dan molar flow-nya itu 100 kmol per hour. Nah, dan juga kita tentukan fraksi dari oksigen, yang dimana oksigen ini sebesar 0,21 dan nitrogen 0,79. Kita accept change,
Nah, di sini kita bisa lihat dengan temperatur 20 derajat Celcius dan tekanan 0,1 MPa dan molar flow-nya 100 kmol per hour, kita mendapatkan spesifik entropi yaitu sebesar 0,15098 kJ per kilogram Kelvin. Nah, bagaimana dengan S2-nya? Nah, pada S2 kita atur temperaturnya yaitu 27 derajat Celcius, tekanannya 0,6 sesuai kelompok 3, dan molar flow-nya sudah 100, dan kita setting compound amounts-nya sudah sesuai yaitu 0,21 di oksigen dan di nitrogen itu 0,79. Kita accept thanks. Lalu kita lihat bagaimana stream condition-nya. Nah, jadi di S2 dengan temperatur 27 derajat Celcius dan tekanan 0,6 MPa dengan molar flow-nya itu 100 kmol per hour, kita dapatkan spesifik entropinya yaitu min 0,365366 di sini. Dan bagaimana dengan S3? Kita input suhunya tadi 200 derajat Celcius, pressure-nya 0,6 dan molar flow-nya 100 km per hour. Komponennya sudah sesuai dan kita dapatkan stream condition pada S3 ini yaitu 0,0986244. Jadi dari S1 kita dapatkan spesifik entropinya 0,15097 menurun pada S2 kita dapatkan 0,365366 dan pada S3 naik lagi jadi 0,0986244. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perhitungan manual perubahan entropi, di mana rumus yang kita gunakan itu adalah delta S sama dengan CP dikali ln T2 per T1 dikurang R dikali ln P2 per T1, yang dimana diketahui CP, dimana yang pertama itu perubahan S1 ke S2. Selanjutnya kita masukkan rumus CP-nya 1,005 dikali ln T2 per T1 300 per 300 dikurang R-nya 0,287 dikali ln P2-nya 0,6 per P1-nya 0,1. Sehingga delta S sama dengan 1,1005 dikali 0 dikurang 0,287 dikali ln 6. Hasilnya adalah min 0,514234667 kJ per kilogram Kelvin. Selanjutnya, perubahan entropi dari S1 ke S3. Kita gunakan rumus CP-nya 1,005 dikali ln T2-nya 4,73 per T1-nya 300 dikurang R 0,287 dikali ln P2 0,6 per P1 0,1. Sehingga delta S sama dengan 1,005 dikali ln 1,5767 dikurang 0,287 dikali ln 6. Dan didapatkan hasil delta S sama dengan min 0,0566454 kJ per kilogram dikali Kelvin. Selanjutnya saya akan membandingkan hasil perhitungan manual dengan hasil dari aplikasi DWSIM. Pada tabel ini, perubahan S1 ke S2 dengan perhitungan manual didapatkan hasil min 0,514234667 dan dengan aplikasi DWSIM didapatkan hasil min 0,5163444 dengan selisih 0,021 pada tekanan naik dan suhu tetap. Selanjutnya pada perubahan entropi S1 ke S3 dengan perhitungan manual didapatkan min 0,566454 dan dengan menggunakan aplikasi min 0,0523536 sehingga dapatkan selisih 0,0042 dengan menggunakan dengan kondisi tekanan dan suhu naik. Di sini kan didapatkan hasil selisih di bawah 1%, yang artinya hasil manual kita sudah sangat mendekati simulasi. Perbedaan kecil ini biasanya terjadi karena DWSIM menggunakan model yang lebih detail, sementara kita menggunakan CP yang dianggap konstan.
Berdasarkan hasil dari simulasi menggunakan aplikasi DWSIM dan juga perhitungan teoritis dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, perubahan dari S1 ke S2 itu akan menurunkan entropi sistem sebesar minus 0,5421. Kemudian, pengaruh ini disebabkan oleh kenaikan pressure dari 0,1 MPa menjadi 0,6 MPa. Selanjutnya, pada perubahan dari S1 ke S3, di mana terjadi kenaikan temperatur dan kenaikan pressure, di mana kenaikan temperatur ini akan menaikkan entropi diakibatkan oleh kenaikan energi kinetik dari berbagai gas sehingga akan meningkatkan entropi atau ketidakteraturannya. Ada satu hal penting lagi yang perlu kita bahas, di mana pada perhitungan teoritis kali ini, kami menggunakan CP atau kapasitas panas yang konstan pada semua kondisi dan temperatur, di mana menggunakan 1,005 kilojoule per kilogram Kelvin, di mana sebenarnya pada peningkatan suhu kapasitas panas ini akan mengalami perubahan. Pada udara sendiri, pada 200 derajat seharusnya kapasitas panas berubah menjadi kira-kira 1,012 kilojoule per kilogram Kelvin. Namun perubahan ini tidak begitu besar sehingga hasil yang didapatkan jika dibandingkan dengan aplikasi DWSIM pun juga tidak begitu besar. Namun jika menggunakan gas atau komponen lain, perubahan temperatur sangat sensitif terhadap kapasitas panas yang akan dapat menyebabkan perhitungan teoritis kita tidak akan akurat. Sehingga diperlukan metode integrasi terhadap perubahan suhu atau menggunakan tabel termodinamika yang berhubungan antara kapasitas panas dan juga temperatur atau pressure. Sehingga hasil yang didapatkan akan jauh lebih akurat dengan menggunakan tabel dan juga metode integrasi tersebut. Namun, pada percobaan kali ini, kami menggunakan pendekatan karena untuk mempermudah perhitungan dan juga hasilnya tidak begitu berubah signifikan atau perbedaannya tidak terlalu jauh. Baik, sekian video pembelajaran kami tentang perubahan entropi dengan menggunakan dua metode. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, kami mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.